Tanpa Megawati Hangestri, Gresik Petrokimia kalahkan Jakarta Electric PLN. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil mengalahkan Jakarta Electric PLN dalam pertandingan putaran kedua Final Four PLN Mobile Pro Liga 2025 di Semarang. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Jakarta Electric PLN dengan skor 3-1, 25-20, 28-30, 18-25, 19-25, yang berlangsung di Gor Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Kamis, tanggal 24 April tahun 2025. Meskipun Petrokimia belum menurunkan pemain baru mereka, Megawati Hangestri Pertiwi, yang sebelumnya bermain untuk Daejeon Red Spark di Korean V-League, pertandingan tetap berlangsung sengit sejak set pertama. Kedua tim saling beradu poin, sehingga skor seringkali imbang. Mediol Yoku dan Arneta Putri Amelian menjadi andalan bagi Petrokimia. Tim yang dilatih oleh Jie Jiang ini juga terus memberikan tekanan kepada Electric PLN melalui spike yang dilakukan oleh Julia Maria Sangyakomo dan serangan dari Hanada Fiskiba, sehingga Petrokimia berhasil menutup set pertama dengan kemenangan 25-20. Electric PLN tidak tinggal diam dalam pertandingan tersebut. Pada set kedua, mereka segera memberikan perlawanan meskipun sempat tertinggal 3-8 dari Petrokimia akibat serangan bertubi-tubi dari Sangyakomo. Namun, berkat kontribusi dari Polina Semanova, menjadi imbang 18-18, dan kedua tim terus saling menyamakan skor hingga mencapai jus, mereka berhasil meraih kemenangan di set ini dengan skor tipis 30-28. Namun, sayangnya, keberhasilan ini tidak dapat dilanjutkan oleh Electric PLN di set ketiga. Dengan performa yang dominan, Petrokimia berhasil mengamankan set ini dengan mudah, mengakhiri pertandingan dengan skor 25-18. Set keempat, yang juga dikenal sebagai set penentuan, berlangsung dengan sangat ketat, di mana kedua tim saling mengejar poin. Namun, di tengah pertandingan, Petrokimia menunjukkan keunggulan mereka atas Electric PLN dengan skor 17-11, dan akhirnya berhasil meraih kemenangan dengan skor akhir 25-19. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia mendapatkan suntikan tenaga baru menjelang pekan kedua Final Four Pro Liga 2025. Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli nasional, sudah tampak bergabung dalam sesi latihan tim sebagai persiapan menghadapi Jakarta Electric PLN pada Kamis siang tanggal 24 April di Gor Jatidiri, Semarang. Megawati sebelumnya absen di seri Kediri karena masih dalam masa pemulihan cedera lutut dan betis yang dideritanya usai kembali dari Korea Selatan. Namun kini, kondisi atlet kelahiran Jember itu dikabarkan telah membaik. Alhamdulillah, keluhan Megawati sudah jauh berkurang, ujar manajer tim Petrokimia, Nanda Kiswanto, kepada Jawa Pos, Rabu, 23/4. Sebagai langkah antisipasi, Megawati akan kembali menjalani pemeriksaan MRI di salah satu rumah sakit swasta di Semarang pada Rabu siang tanggal 24 April. Hasil MRI ini akan menjadi dasar penilaian tim medis untuk menentukan apakah atlet berusia 25 tahun itu bisa tampil di dua laga penting Petrokimia. Prinsipnya, keputusan bermain atau tidak akan ditentukan oleh tim dokter. Kami tidak ingin mengambil risiko, tambah Nanda. Meskipun demikian, hingga konferensi pers terakhir, pihak Petrokimia masih belum memastikan apakah Megawati akan tampil di pertandingan melawan Jakarta Electric PLN dan Jakarta Popsivo Polwan pada Sabtu, tanggal 26 April. Keputusan untuk memainkan Megawati ada di tangan pelatih, ujar perwakilan tim, Putri Fitriani. Petrokimia memang membutuhkan kekuatan penuh untuk bisa menjaga peluang lolos ke Grand Final. Kekalahan dari Popsivo Polwan di pekan pertama, membuat posisi tim asuhan Jeff Jiang Jie menjadi rawan. Namun, kemenangan atas Jakarta Pertamina Enduro, memberi suntikan motivasi bagi Mediol Yoku dan rekan-rekan untuk tampil maksimal di Semarang. Kehadiran Megawati, jika kondisinya memungkinkan, tentu akan menjadi amunisi penting bagi Petrokimia dalam menghadapi dua laga krusial tersebut. Yum Hyeseon, merasa menyesal usai gagal membujuk Megawati Hangestri Pertiwi untuk bertahan.
Liga Voli Korea tahun 2025 sampai tahun 2026 takkan disemarakkan lagi oleh aksi Pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi yang memutuskan berpisah dengan Red Spark. Pemain asal Jember, Jawa Timur tersebut menyudahi kerjasama yang sudah terjalin dalam 2 musim ini meski telah disodori kontrak baru. Dalam 2 musim yang sudah dilalui, Megawati menjelma menjadi kekuatan penting untuk tim berjuluk Red Force itu dengan peningkatan prestasi. Tak ayal, kepergian pemain berjuluk Megatron tersebut dari Red Spark turut disesali oleh sang kapten, Yoon Hye-seon. Dalam sebuah wawancara dengan TJB Taejeon Broadcasting, pemain yang berposisi sebagai setter tersebut mengaku sudah membujuk Megawati untuk bertahan. Sambil menahan air matanya, Yoon yang dinobatkan sebagai setter terbaik pada musim tahun 2024 sampai tahun 2025 menyesal lantaran upayanya tidak membuahkan hasil manis. Yoon sendiri tak bisa berbuat banyak selain menghormati keputusan yang sudah diambil Megawati untuk hengkang. Saya terus mengatakannya, membujuk Mega untuk bertahan, tetapi tidak berhasil, ucap Yoon. Saya pikir keluarga adalah nomor 1 bagi dia, Mega, dan saya sedikit menyesali keputusan dia, tetapi saya menghormatinya, imbuhnya. Di mata Yoon, Megawati merupakan pemain yang tulus dan memiliki mentalitas yang baik serta bisa membawa sebuah tim memiliki tujuan yang jelas dalam pertandingan. Mega adalah orang tulus dan positif, ucap Yoon. Saya merasa dia bukan pemain yang sulit dihadapi, tetapi dia punya mentalitas yang baik, jadi kami sangat mengandalkannya dan mengikuti permainannya. Hasilnya, performanya meningkat, dan karena dia sungguh penyerang yang baik, saya pikir saya bisa mengangkat bola jauh lebih percaya diri dari sudut pandang saya, imbuhnya. Usai memutuskan berpisah dengan Red Spark, Megawati kembali ke tanah air untuk bergabung dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Dia akan fokus untuk mengantarkan tim besutan Jeff Jiangjie itu untuk melejit di babak final 4 Proliga 2025.